Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga calon guru atau Bapak Ibu guru diberikan semangat untuk terus mengabdikan diri pada pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori sebetulnya sudah akrab ya, dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya, oleh yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tapi perlu saya sampaikan, pada kesempatan ini kita sama-sama belajar apa itu strategi ekspositori sehingga kita nantinya dapat menjelaskan pengertian dari strategi ekspositori. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini juga diharapkan dapat menjelaskan karakteristik strategi ekspositori. Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, juga diharapkan mampu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari strategi ekspositori dan nantinya dapat mempraktekkan strategi ekspositori ini dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi mahasiswa pendidikan, ya, diharapkan nanti mampu menerapkan pembelajaran ini di sekolahan ketika menjadi seorang guru. Sekarang, definisi dari strategi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa penjelasan pengertian mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama dari Sanjaya tahun 2015 mengatakan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Artinya, guru ketika melakukan proses belajar mengajar lebih banyak dominan menyampaikan materinya secara verbal atau dengan penuturan, ya, penyampaian dengan ucapan, dengan lisan, mendemonstrasikan. Pengertian lain strategi pembelajaran ekspositori yaitu dari Liusri dan Situmorang, ya. Pada artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan direct instruction karena pembelajaran disampaikan guru secara langsung, ya. Jadi guru menyampaikan secara langsung ya kepada siswa dan dituntut menemukan materi itu karena materi pelajaran seakan sudah dipersiapkan oleh guru dan lebih menekankan pada prosedur bertutur, berucap, ya, mendemonstrasikan. Jadi sebetulnya sama inti penjelasan definisi strategi pembelajaran dari Sanjaya dan dari Liusri dan Sitomora. Artinya di sini lebih dominan guru menyampaikan materi secara lisan dengan demonstrasi, ya. Siswa menyimak, mendengarkan. Ya. Nah, banyak sebetulnya yang sudah menerapkan strategi pembelajaran ekspositori karena strategi pembelajaran ekspositori itu sama juga strategi pembelajaran ceramah, ya, atau guru menyampaikan seakan seperti gaya perkuliahan. Nah, karakteristik dari strategi pembelajaran ekspositori yaitu menurut Dimas Lai tahun 2007 di dalam websitenya, saya kutip beberapa karakteristik strategi ekspositori diantaranya bahwa strategi ekspositori itu dilakukan dengan cara menyampaikan materi, ya, menyampaikan materi pelajaran secara verbal dengan menggunakan lisan, ceramah, dan mendemonstrasikan, ya, mencontohkan dengan gerakan-gerakan tertentu. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi. Artinya kalau nantinya saudara menyampaikan
materi yang sifatnya sudah menjadi fakta atau data ya, atau konsep ya, ini bisa dilakukan dengan strategi pembelajaran ekspositori. Contoh misalkan pelajaran seperti sejarah ya, yang dia sudah menjadi fakta sejarah ya, sudah menjadi data-data sejarah bisa disampaikan dengan ekspositori. Nah, tujuan utama pembelajaran ekspositori ini adalah penguasaan materi pelajaran yang disampaikan. Jadi diharapkan peserta didik itu mampu menguasai materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Inilah 3 karakteristik dari pembelajaran ekspositori. Kelebihan dari strategi pembelajaran ekspositori atau ceramah yang mungkin orang menganggapnya bahwa ini adalah strategi pembelajaran yang konvensional ya, yang dilakukan oleh, mohon maaf, Bapak Ibu guru ya di masa yang lalu atau guru-guru senior ya. Tapi tetap aja ada kelebihan. Kelebihannya adalah guru mampu mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Karena kontrolnya ya, pusatnya ada di guru yang menyampaikan materi secara ceramah tadi. Dan guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan ya. Dengan cara bisa memberikan tugas, terus mengukur materi yang disampaikan tadi ya. Terus jawaban dari siswa apakah dia sudah menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kelebihan dari strategi pembelajaran ekspositori itu dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas, sementara waktunya terbatas ya, sehingga dalam penyampaian materi seorang guru ketika ceramah itu mampu mengukur waktunya menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan waktu yang terbatas tadi. Ini salah satu kelebihannya ya. Ini bisa digunakan untuk materi pelajaran yang luas tapi waktunya terbatas. Kelebihan yang ketiga, siswa dapat mendengar materi pelajarannya, bisa mendengarkan, menyimak ya, sekaligus bisa mengobservasi, mengamati ya. Ketika guru mendemonstrasikan, ya, mencontohkan, mendemonstrasikan, peserta didik bisa menyimak, mengobservasi guru tersebut. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Dan ini cukup cukup apa ya, bisa digunakan untuk ketika jumlah siswa dalam kelas itu banyak. Kalau sekarang yang dibatasi ya maksimal 32 siswa, tapi ada beberapa sekolah yang masih 40 siswa ya, atau mungkin lebih. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini ya cukup cocok untuk digunakan untuk jumlah siswa yang jumlahnya besar ya, atau banyak ya, di dalam satu kelas. Kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositor ini hanya dapat digunakan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik ya. Mohon maaf ya apabila ada beberapa kekurangan pada peserta didik dalam hal menyimak atau mendengarkan, maka strategi pembelajaran ekspositori ini kurang tepat ya. Maka perlu digunakan strategi pembelajaran yang lain. Nah, kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori ini juga tidak mungkin ya, atau tidak dapat melayani perbedaan pengetahuan dari peserta didik ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tentang pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Salah satunya adalah perbedaan intelijensi ya, perbedaan pengetahuan, perbedaan minat dan bakat ya, serta perbedaan gaya belajar. Jadi perbedaan peserta didik itu banyak, ada perbedaan. Salah satunya adalah gaya belajar. Jadi ada gaya belajar yang sifatnya visualisasi, ya, sifatnya lebih ke mendengar. Itu mungkin cocok kalau strategi pembelajaran ekspositor ini diterapkan pada yang gaya belajarnya itu dengan visualisasi atau melihat, ya, atau auditori mendengar, ya. Tetapi kalau strategi pembelajaran ekspositor ini kurang tepat untuk mengakomodir bagi siswa yang lebih dia membutuhkan membutuhkan
kekritisan, berpikir kritis, menyampaikan pendapat ya, berpikir dan lain sebagainya. Nah, sehingga strategi pembelajaran ekspositori ini itu akan menjadi sulit dalam mengembangkan kemampuan peserta didik, terutama ketika untuk bersosialisasi antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Karena pembelajaran ekspositori itu lebih lebih didominasi oleh guru. Ya, guru menjadi pusat dalam pembelajaran. Jadi sifatnya itu satu arah dari guru ke peserta didik ya. Jadi nanti sosialisasi antara peserta didik atau peserta didik timbal balik ke gurunya kurang dan akan sulit juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik ya karena kesempatan peserta didik untuk berpikir kritis itu sangat kurang. Kekurangan selanjutnya itu sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru ya. Baik pengetahuan guru mengetahui materi, semakin guru menguasai materi, maka akan semakin baik strategi pembelajaran ekspositori. Kebalikannya, kalau pengetahuan guru terhadap materi itu kurang, maka strategi pembelajaran ini kurang kurang tepat atau kurang baik, termasuk rasa percaya diri. Kalau rasa percaya diri guru ya kurang, maka strategi pembelajaran ekspositori menjadi kurang efektif. Juga semangat, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi guru ini dituntut ya, baik dari artikulasi, kejelasan pengucapan berkata, maupun intonasi. Naik turunnya suara ketika berkomunikasi itu harus diperhatikan. Kalau kemampuan komunikasi seorang guru baik intonasi, artikulasi, atau pendekatan personal kepada peserta didik kurang, maka strategi pembelajaran ekspositori ini juga kurang efektif diterapkan. Yang kelima, kekurangannya, ini menurut saya fundamental sekali ya, karena lebih banyak terjadi satu arah dari guru kepada peserta didik, ya, ini ditakutkan uh, pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu akan terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Sehingga mengatakan atau berpikir bahwa guru itu memiliki segalanya. Jadi siswa tidak atau terlalu manja untuk mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan guru. Padahal peserta didik ini bisa ya, mencari pengetahuan-pengetahuan tambahan ya, di sumber-sumber lain selain dari sumber guru. Sehingga eh, inilah salah satu kekurangan yang menurut saya sangat fundamental di masa sekarang, di mana seharusnya peserta didik itu mampu membangun pengetahuannya, membangun psikomotoriknya atau keterampilannya dan membangun sikap efektifnya tidak hanya ketika pembelajaran bersama dengan guru, tapi pembelajaran lainnya. Nah, sekarang langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Seorang guru ketika akan melaksanakan strategi pembelajaran ekspositori, yang perlu dilakukan yang pertama adalah persiapan ya. Nah, persiapan ini diharapkan guru ketika masuk memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Nah, di situ perlu memberikan penguatan, motivasi. Saya dulu mengajar di SMP, di SMK ya selama 5 tahun setengah. Yang saya sampaikan di awal pembelajaran ketika persiapan sebelum menyajikan materi, saya memberikan motivasi. Mungkin peserta didik saya, ya, alumni SMP Tahfiz Al-Quran, alumni SMK NU Hasyim Asy'ari, yang pernah saya ajar, itu akan teringat kata-kata saya seperti misalkan, jadilah yang terbaik meski nomor satu, meski bukan nomor satu, ya. Ketika yang lain tertidur, maka saudara harus berdiri. Ketika yang lain baru berdiri, saudara harus bisa berlari. Ketika yang lain berlari, saudara harus bisa terbang tinggi dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba mencari atau menemukan atau membuat kata-kata motivasi untuk memberikan semangat. Nah, pada tahapan persiapan ini ya,
dalam pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori bisa memberikan dorongan semangat. Yang kedua bisa melakukan persepsi. Sebatas mana pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Ketika penyajiannya, ketika penyajian diusahakan suaranya itu keras ya. Mungkin tidak terlalu keras tapi harus jelas. Jelas baik secara artikulasi maupun enak didengar secara intonasi ya. Dan pada uh, tahap penyampaian materi, alangkah baiknya kalau guru itu mampu mengkorelasikan antara materi yang disampaikan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Biasanya ketika saya mengajar itu mengkaitkan antara materi pembelajaran yang saya sampaikan dengan kehidupan yang dilalui atau dilakukan oleh siswa. Sehingga siswa belajar itu tidak eh, sangat teoritis di awang-awang di langit, tapi bisa membumi, ya, mencoba mengkaitkan, mengkorelasikan materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata. Ya, contoh misalkan ketika saudara mengajar mata pelajaran ekonomi, materinya tentang misalkan kelangkaan, ya. Kelangkaan adalah situasi di mana produk ya, barang atau jasa jumlahnya terbatas, tidak jumlahnya lebih sedikit daripada permintaan. Nah, saudara bisa mencontohkan, mengkaitkan, misalkan ibu saudara apakah pernah mencari gas 3 kilogram kesusahan gitu. Oh ya pernah Pak ya. Terus saya disuruh untuk mencari sampai ke tetangga desa tidak ketemu Pak. Oh itu contoh dari kelangkaan. Jadi mengkaitkan, mengkorelasikan antara materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata yang pernah terjadi dalam kehidupan peserta didik. Nah, setelah menjelaskan, itu nanti menyimpulkan. Jadi ketika menyimpulkan ini, eh, urutan-urutan yang telah disampaikan, ya, kesimpulannya menyimpulkan tadi strategi apa tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan di awal ya, di persiapan ada motivasi, ada eh, persepsi, ada menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal. Lalu mengaplikasikannya dengan memberikan tugas. Tugasnya itu sesuai yang telah tadi disampaikan. Misalkan tadi saya menyampaikan materi tentang definisi strategi pembelajaran ekspositori, terus karakteristik strategi pembelajaran ekspositori, kelebihan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori, dan ini langkah-langkah dalam melaksanakan strategi pembelajaran ekspositori. Sehingga ketika saya memberi tugas, itu yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Misalnya saya memberi tugas, jelaskan perbedaan, jelaskan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Itu kan tadi sudah disampaikan. Nah, pada pertemuan selanjutnya itu bisa dilihat jawaban-jawaban dari peserta didik. Atau pertanyaannya, coba saudara jelaskan langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori. Ini kan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Ya, jadi jangan sampai memberikan tugas yang tidak ada kaitannya dengan yang disampaikan dalam pembelajaran. Misalkan ini saya sedang menyampaikan tentang strategi pembelajaran ekspositori, tapi pertanyaan adalah bagaimana langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu kan nggak terkait ya, jadi nggak ada hubungannya dengan yang disampaikan. Nah, itu yang perlu dihindari ketika nanti calon guru mahasiswa semester akhir ini atau bapak ibu guru ketika menyampaikan materi dengan strategi pembelajaran ekspositori di kelas. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan tadi ada dari Aryani tahun 2017 ya, penerapan strategi pembelajaran ekspositori untuk meningkatkan hasil belajar. Ini artikel ya yang dipublish di jurnal, terus di Maslay saya ambil di website ya. Terus Safriyadi ini juga dari artikel yang diterbitkan di jurnal Mudarisuna. Sanjaya ini buku yang diterbitkan oleh Kencana
Liusri dan Situmorang ya, ini tahun 2013 juga ya, ini beberapa data pustaka. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube Yunus Indonesia. Baik, kalau ada kesalahan atau kekurangan atau perlu diskusi, silakan bisa tuliskan di komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.